Halo saudara semuanya, sudah makan? Selamat datang di channel Strong Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat menegangkan, sadis, brutal, action yang sangat mengoyak ketenangan jantung, pikiran kita semuanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan orang lain, seperti kisah pegawai Alfamart yang lagi viral. Nanti bisa kena kickback, counter attack, counter HP, dan counter pain. Film yang akan diceritakan kali ini adalah sebuah film lama namun masih apik dengan judul Friday 13 atau Jumat ke-13 atau tanggal 13 pada hari Jumat. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang anak pendiam berbadan besar, sadis, dan memiliki kekuatan yang sangat-sangat kuat banget. Di mana anak ini yang bernama Jason menyaksikan langsung kematian ibundanya yang dipenggal oleh seseorang yang akan dibunuh oleh ibunya. Banyak kejadian sadis, jump scare, dan pemersatu dunia. Namun untuk pemersatu dunia tidak ditampilkan karena saya takut merusak generasi muda dan mudi di Indonesia ini. Tanpa berbusa-busa dan berbasa-basi, langsung inilah kisahnya. Kisah diawali atas kekecewaan ibu dari Jason yang melihat orang-orang membiarkan anaknya yaitu Jason dibully dan ditenggelamkan, namun tidak ada yang menolong. Dan mulai saat itu ibunya akan membunuh siapa saja yang memasuki area Crystal Lake atau Danau Kristal. Kemudian dengan ritual gaib dari gunung berapi, akhirnya Jason bangkit kembali. Kemudian Jason kecil yang menyaksikan ibunya dipenggal kepalanya oleh salah satu calon korban menaruh dendam pada semua manusia yang masuk ke wilayah Crystal Lake. Dan ini merupakan pesan ibunya agar membalaskan dendamnya. Kemudian Jason membawa kepala ibunya di tempat persembunyiannya di tengah hutan yang sangat seram. Kemudian kisah berlanjut di suatu hari datanglah sekelompok pemuda-pemudi yang salah satunya bernama Whitney ke Crystal Lake. Dari parasnya Whitney ini adalah seorang gadis baik dan sangat mirip dengan paras ibu Jason. Pemuda-pemudi ini hendak berhappy ria atau healing di tempat tersebut. Di malam hari mereka membuat api unggun untuk menemani malamnya dan mendirikan tenda. Salah satu pemuda bercerita bahwa tempat ini adalah tempat yang menyimpan kisah sadis akan pembunuhan pada ibu Jason dan bangkitnya Jason untuk membalaskan dendam. Namun mereka menganggap ini hanyalah lelucon dan hayalan belaka. Setelah puas mengobrol, mereka berpencar menikmati suasana malam. Ada yang mantap-mantap, ada yang jalan-jalan, dan ada yang pipis. Saat Wade kebelet pipis, dia menemukan ladang ganja yang cukup banyak dan sungguh membuatnya bergembira. Namun belum berapa lama, tiba-tiba muncullah sosok yang sangat legend ini dan dialah Jason. Dengan kehebatannya, Wade langsung diselesaikan dengan sangat-sangat brutal. Kembali pada Mike dan Whitney di mana dia berdua berjalan-jalan menuju ke perkemahan yang saat itu sedang ditutup. Kemudian mereka menemukan rumah yang aneh dan seram. Setelah masuk ke rumah itu, mereka menjelajahi isi rumah dan menemukan ranjang tidur bertuliskan Jason. Kemudian mereka menemukan juga sebuah kalung dan foto dalam kalung itu yang begitu mirip dengan Whitney. Dan berlanjut ke suatu ruangan, betapa kagetnya Mike setelah menemukan potongan kepala semacam mumi dan inilah kepala ibunya Jason. Dan bersamaan dengan tertutupnya pintu dengan keras, terlihat Mike memeriksa dan tiba-tiba tusukan-tusukan ganas membinasakan Mike. Kemudian Whitney yang begitu ketakutan berlari dengan sekuat dan sekencang tenaga. Di tempat lain di suatu tenda saat pasangan pemuda itu sedang mantap-mantap merasakan ada seseorang mengawasinya. Dengan cepat pemuda ini mencari keluar tenda dan betapa kagetnya dia menemukan temannya si Wade atau Wade terbunuh dengan sadis. Setelah dia berlari ketakutan nampak pacarnya sedang dipanggang dalam karung di dekat tenda itu. Dan belum berapa lama pemuda ini terkena jebakan binatang yang hampir memutuskan kakinya. Dan tak lama berselang datanglah Whitney yang ketakutan. Whitney berusaha melepaskan jebakan itu namun naas Jason datang dan setelah 6 minggu dari peristiwa sadis itu datanglah sekelompok pemuda yang juga ingin bersenang-senang di Crystal Lake. Nampak juga di sini kakak dari Whitney yang bernama Clay berusaha menyebar poster orang hilang untuk mencari keberadaan adiknya. Kemudian Clay melanjutkan pencariannya dengan bertanya dari rumah ke rumah untuk memastikan keberadaan adiknya yaitu Whitney. Setelah berkeliling akhirnya Clay bertemu dengan kelompok pemuda yang sedang bersenang-senang di Crystal Lake. Sempat mendapat penolakan namun akhirnya Clay berteman dengan salah satu gadis ini. Kemudian di suatu siang,
Satu pasangan kekasih ini sedang bermain selancar di danau. Saat sedang asik, tiba-tiba sebuah anak panah menancap di kepala pemuda ini. Dan nampak gadis yang mengetahui keberadaan seseorang yang sangat aneh dan menakutkan. Gadis ini pun berenang dan bersembunyi di bawah dermaga kecil. Namun naas Jason menemukannya dan tanpa basa-basi, akhirnya tewaslah gadis ini. Di suatu malam saat Clay bersama rekan wanitanya sedang berkeliling untuk mencari keberadaan Whitney, dia mencari di suatu pondok. Saat selesai berkeliling, mereka keluar dan melihat ada seseorang yang datang. Kemudian dia melihat Jason membawa mayat segar tanpa kepala. Dalam kondisi ketakutan mereka bersembunyi, dan setelah Jason pergi mereka berlari menuju tempat kawannya untuk menceritakan kejadian itu. Dalam pelarian Clay, nampak Whitney sedang disekap oleh Jason. Alasan Whitney tidak dibunuh adalah karena kemiripan Whitney dengan wajah ibu si Jason. Scene berpindah ke sekelompok pemuda yang sedang berpesta dan dengan keasikannya, salah satu pemuda mematahkan kursi. Kemudian dia mencari peralatan untuk memperbaikinya ke suatu gudang. Saat sedang mencari peralatan di gudang tersebut, dia dibunuh oleh Jason dengan sangat sadis. Kemudian saat Clay dan rekan wanitanya sampai di rumah kelompok pemuda ini, tiba-tiba lampu rumah padam. Di sini Clay menceritakan bahwa ada pembunuhan di luar sana oleh orang yang sangat sadis. Kemudian salah satu pemuda bernama Lawrence mencari kawannya yang masih berada di luar. Meski sempat dilarang, namun Lawrence yang setia kawan menuju ke gudang itu. Sesampainya di gudang itu, Lawrence berusaha mencari dan menemukan bercak darah. Namun tiba-tiba Jason muncul. Dengan kecepatan kilat, Lawrence berlari. Namun naas lagi, kapak maut naga geni menancap di punggungnya dan dia akhirnya tewas dengan keganasan, kekuatan, dan kesadisan Jason. Di rumah itu mereka berusaha menelpon polisi dan terdengar suara jeritan kematian Lawrence. Saat salah satu wanita yang ketakutan sedang memperhatikan situasi rumah, tiba-tiba muncul Jason dan seketika wanita ini digantung dengan sangat sadis di tembok. Setelah itu datanglah ofisir polisi, namun kembali naas menimpanya. Polisi ini tewas seketika dengan anak panah dari Jason menancap tepat di kepalanya. Kemudian mereka berusaha melarikan diri keluar rumah dan tiba-tiba mayat wanita itu dilempar ke mobil polisi. Kemudian pemuda ini berlari ke arah yang berbeda-beda. Di pelarian seorang pemuda yang bernama Trent dan sampailah di suatu jalan, dia berusaha menghentikan sebuah mobil. Namun tanpa dia sadari, Jason muncul di belakangnya dan dengan sangat ganasnya dihantamnya Trent dan digantungnya di mobil tersebut. Kembali ke Clay. Dia dan kawannya berlari ke suatu rumah, nampak terdengar teriakan seorang wanita memanggil-manggil. Dengan cepat Clay membuka pintu rahasianya setelah menyusuri lorong rumah itu dan betapa kaget dan bahagianya. Clay menemukan adiknya yang selama ini dikabarkan telah hilang. Adiknya yang diikat rantai, dengan usaha keras Clay memutuskannya. Namun di sisi lain, nampak Jason datang dan akhirnya rantai ini pun putus. Secepat kilat mereka bertiga berlari. Kemudian sampailah di suatu sudut lorong. Saat mereka melalui terowongan kecil, tiba-tiba teman wanitanya dihajar Jason dan tewas dengan sangat mengenaskan. Kemudian Clay dan Whitney melanjutkan pelariannya. Saat di pintu keluar yang ternyata di sebuah kendaraan tua, tiba-tiba Clay diserang oleh Jason. Kemudian Whitney melarikan diri dengan gesit. Sempat hampir tertangkap, namun akhirnya mampu meloloskan diri. Kemudian mereka berlari ke suatu rumah penggilingan daging untuk bersembunyi. Saat Clay sedang mencari benda tajam untuk dipakai sebagai senjatanya, tiba-tiba serangan Jason datang. Namun dengan sigap Clay melawannya. Di pertempuran ini bantingan Jason membuat mesin penggiling ini menyala dan hampir Clay terbunuh. Namun dengan kecerdikan Whitney, akhirnya Jason bisa dilumpuhkan dan diakhiri dengan tusukan pedang ke jantung Jason dan mereka pun selamat. Kemudian setelah malam yang berat itu, Clay dan Whitney di suatu pagi berada di pinggir danau membuang mayat Jason. Namun tiba-tiba tanpa mereka duga, ending film ini cukup membuat saya bertanya-tanya apakah ini halusinasi Whitney ataukah kejadian yang sesungguhnya. Yang pasti, Jason akan tetap hidup untuk kisah film selanjutnya dan film pun usai. Ending dan film yang sangat mengolahragakan jantung. Sekian kisah ini, semoga menghibur dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di alur film berikutnya.